Na'udzubillah amin. Dzalik itu setan itu. Ya, itu setan. Karena saya sudah apa namanya? Sudah pengalaman itu. Saya kasih tahu, murid saya di Raudhah ini ada itu. Namanya Mas Suroto. Mana Suroto? Sampai sekarang itu ngomong, itu kan Habib Novel, kamu jangan coba tiru-tiru. Kalau kamu gagal kamu, gelundung kamu itu Habib Novel. Udah kalau Habib saya percaya. Itulah bedanya Habib sama kita, Masya Allah. Sebetulnya itu udah kemasukan setan itu. Ya tapi nggak sadar. Terus Mas Suroto ngomong, ya makanya saya tinggal sering ke Majelis Ar-Raudhah. Kenapa? Karena masih banyak setannya begitu katanya. Biar setannya hilang gitu. Makanya harus sering dinasihatin terus. Ya itu kan murid saya sendiri, biasa kita bercanda itu biasa. Jadi begitu loh. Yang yakin gitu, yang yakin tidak ada makhluk Allah yang mau dijadikan sekutunya Allah. Enggak ada. Karena makhluk Allah itu takut sama Allah. Yang berani kan manusia sama jin, nekat loh. Manusia sama jin, nekat. Baju ini kalau dipakai sama orang yang tidak sholat, bajunya melaknat tiap hari. Bajunya melaknat. Semoga Allah melaknat kamu, semoga Allah melaknat kamu. Kamu pakai aku tapi kamu tidak mau sholat, marah itu bajunya. Bajunya marah. Makanya kubur itu kalau ada orang meninggal sampai meninggal tidak sholat, itu tanahnya itu gregetan sebelum malaikat itu datang, tanahnya udah marah. Rasakno, kamu akan saya piting habis-habisan. Piting itu bahasa Indonesianya apa? Susah, melingkarkan tangan ke leher, kemudian menariknya dengan kencang, ya itu ya. Betul kan? Hah? Smackdown itu. Itu kalau di hadis kan setiap orang yang masuk kubur itu akan mengalami yang namanya himpitan kubur. Setiap orang, siapapun itu, soleh nggak soleh maupun salah, akan merasakan himpitan kubur. Dulu waktu saya belajar hadis ini sempat juga tanda tanya, loh, masuk yang orang soleh juga dihimpit kubur. Nah yang salah dihimpit kubur wajar, kalau yang soleh kok dihimpit kubur. Oh namanya ulama, makanya kalau belajar itu sama ulama, jangan sama tulisan. Ya, jangan sama tulisan. Kalau belajar sama tulisan nanti kamu salah paham. Memang betul yang soleh dihimpit, yang salah dihimpit. Cuman begini loh. Ini kalau nerangkannya seperti sama suami istri paham. Seorang suami ketemu istrinya, barusan akad nikah di malam pertama di kamar. Kemudian keduanya berpelukan erat. Itu menyenangkan atau menyiksa? Menyenangkan. Judulnya berpelukan erat. Ya, berpelukan erat. Bentuknya sama. Semakin erat semakin. Nah, kok kamu paham yang masih kecil? Semakin erat semakin nikmat, betul? Nah, nanti orang soleh kalau meninggal dunia, kuburnya kangen, makanya dipeluk. Tapi bukan pelukan menyiksa, pelukan menyenangkan. Kangen aku sama kamu. Tapi kalau itu orang gak bayar utang, ya padahal punya duit, niatnya ngemplang, ngilang-ngilang, ketemu kamu tagih. Kamu peluk dia erat atau kamu kremes dia seerat-eratnya. Gitu kan ya. Ben remuk tulang-tulangnya, gitu kan ya. Nah begitulah himpitan kubur pada orang yang salah. Nah itu orang kalau memang dia enggak taat sama Allah, menduakan Allah. Musyrik itu kan artinya menduakan Allah. Menjadikan saingan untuk Allah. Nah, yang dijadikan saingan itu juga marah. Kamu kira aku berani sama Allah? Enggak berani. Makanya begitu kita nyingkirkan itu yang namanya duit dari hati, bukan dari kantong ya. Jangan salah, bukan dari dompet. Ya, bukan dari rekening, dari saldo. Bukan, dari hati, dari pikiran kita singkirkan, duitnya bahagia, senengnya luar biasa. Aku akan jadi sahabatmu.
Aku akan jadi temanmu. Kemanapun kamu berada, aku akan ikut sama kamu. Aku akan dekat dengan kamu. Kamu gak usah cari aku, biar aku yang mencari kamu. Nikmatnya luar biasa. Tapi udah saya kasih tahu banyak orang, gak ada yang percaya. Duit taruh di hati terus. Contoh, punya duit beli handphone. Harga handphonenya 25 juta. Baru pegang sebentar, ditaruh. Terus diambil temennya, boleh lihat, boleh. Temennya mau ngambil, merucut, handphonenya pecah, biar. Saya mau nanya, wajah cerah atau berubah jadi muram? Ya, muram. Terus temennya kira-kira gimana? Panik, betul ya Pak? Panik. Mana yang lebih penting? Membiarkan handphone pecah dan tidak memecahkan hati temannya, atau handphonenya pecah, pecahkan sekalian hati temanmu? Yang mana? Yang lebih parah, handphonenya pecah, hatinya pecah, kemudian mau mecah hati orang lain. Dan ini tingkat yang saya sebutkan nomor 3 ini yang paling banyak dilakukan manusia. Handphonenya pecah, hatinya pecah, dia mau pecahkan hati orang lain. Even itu anaknya sendiri. Dasar anak, tahu dari mal, bapak beli ini susah. Ini bapak gajian 1 tahun nabung baru bisa beli ini. Kamu ceroboh, kamu pecahkan, kamu anak gak becus, anak bejat. Masya Allah. Anaknya ngomong, aku kiket urung lahir gara-gara awakmu. Betul kan ya? Kamu tuh dapatkan aku susah payah, tahu gak? Susah payah dapatkan aku, kamu harus cari ibuku dulu, nikah sama ibuku. Kemudian kamu begitu-begitu sama ibuku. Dan itu belum jadi. Sekian tahun akhirnya jadi aku. Setelah jadi kamu kasih makan hanya karena handphone gak jelas. Kamu rusak hatiku. Dasar bapak gak jelas. Masya Allah. Aduh. Itu anak kalau boleh jawab ngomongnya seperti itu. Untung anaknya diem mendem jeru dulur. Ya mendem jeru. Paham enggak? Mbak mau enggak punya suami model tadi? Handphonenya pecah, hatinya pecah, terus kamu dipecahkan. Ya, kalau handphonenya pecah terus noleh ke kamu sambil berkata, jangan khawatir sayang, di toko masih banyak. Ya, ya. Tapi terus lanjutannya, kalau hatimu nggak banyak, jadi biarkan hatimu tetap tersenyum kepadaku. Wah, masya Allah. Maaf sayang, mas minta maaf. Jangan kamu pikiri. Ya, sekarang juga kita pergi ke toko handphone. Gak usah beli 1, beli langsung 5. Kenapa? Kalau pecah lagi kamu gak pikiran. Wah, masya Allah. Lanang tenan nih. Real man, betul kan ya? Itu bener-bener laki. Dan cari laki-laki yang bener itu susahnya luar biasa. Apalagi yang bener-bener laki. Halo mbak. Indah ya. Lo ngomongkan yang begitu aja menyenangkan kok. Jadi kalau memang gak ada di hati itu asik. Saya pernah praktek, tapi jangan kamu tiru ya. Di Tulungagung saya ceramah, itu audiensnya kurang lebih 100.000 orang. Acara hall Thorikoh Syadiliyah. 100.000 orang, benar-benar 100.000 orang itu. Ramenya luar biasa, tapi tertibnya luar biasa. Terus saya ceramah, waktu itu ya, masa-masa masih gaya, sekarang kan sudah masa itu lewat. Gak perlu gaya-gaya lagi. Karena umat digayain tetap gak paham kok. Saya pegang handphone. Padahal itu handphone dulu harga 3 juta. Itu buat saya sudah, masya Allah, mau belinya itu ya perjuangan luar biasa. Ini handphone, mereknya ini, harganya sekian, baru beli. Ya, jangan pernah taruh handphone dalam hatimu. Jangan taruh benda dalam hatimu. Taruh Allah dalam hatimu. Ya. Ini kalau handphone jatuh, orang sekarang hatinya ikut jatuh. Handphonenya tergores, hatinya ikut tergores. Ini hanya handphone. Bung, saya buang. Itu 100.000 orang teriak. Bukan handphonenya loh. Ikut teriak, ya kan? Karena tahu itu mereknya apa gitu kan ya. Terus saya gaya, tak diem kan gak tak cari. Gaya. Kalau handphone jatuh, biar jatuh. Yang penting hatiku tak jatuh. Jadi rodok mikir, pecah gak ya? Lawang itu lagi latihan kok, namanya latihan. Cuman sudah siap kalau pecah nggak jadi masalah, tapi masih mikir pecah tidak. Kalau pecah nggak jadi masalah gitu kan.
Handphonenya pecah, yang penting hatimu nggak pecah. Handphonenya hilang, hatimu nggak hilang. Langsung saya pakai semua mata tertuju. Modal 3 juta membuat 100.000 orang terperangah. Wah, murah loh. Murah enggak itu? Murah. Mulai saya masukkan ilmunya. Bayangkan, kalau di hatimu ada handphone, di hatimu ada TV, di hatimu ada motor, di hatimu ada mobil, di hatimu ada rice cooker, di hatimu ada microwave, ya, di hatimu ada vas. Ini hatimu sebetulnya gudang apa hati? Makanya sempit, sempit, makanya jadinya enggak enak. Tapi kalau handphone kamu buang, kulkas kamu buang, ini kamu buang, hatimu jadinya lapang. Lah kalau hati lapang kan yo lega, nikmatnya luar biasa. Masuk manduk. Dan handphone tidak saya cari, enggak ya. Selesai ceramah saya turun langsung ke ruang untuk ustadz gitu kan. Duduk di situ, teman banser datang. Habib, ini handphonenya. Oh iya, lupa, gaya. Jadi ya tak pikiri kuwi. Handphone pecah gak ya gitu kan ya. Dikasih. Begitu tak lihat utuh sudah. Alhamdulillah, utuh. Itu ngelemparnya di aspal dan keras. Dus, utuh. Kemudian saya ceramah di desa, audiensnya kurang lebih 300 orang, 400 orang. Praktek lagi. Wah. Cuman bedanya kalau yang pertama saya mantep. Yang kedua etok-etok. Jadi enggak dilempar bener. Justru tak jatuhkan pelan. Maksudnya biar jangan pecah. Akhirnya jatuhnya pada posisi yang benar-benar membuat dia pecah. Tak, biar. Tapi alhamdulillah hatiku tidak pecah. Yang hadir hatinya pada pecah.